Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Budaya itu punya banyak macam bentuknya ya. Tiap negara pasti punya kok. Kalau kayak di kita contohnya nih ada tari-tarian, upacara adat, atau pakaian daerah yang beraneka ragam. Tapi makin kesini ada budaya baru yang terbentuk karena perkembangan zaman nih, yaitu budaya pamer. Dan parahnya di tiap negara semua polanya tuh sama, dimana bakal ngefek ke generasi muda yang masih belum sadar tuh perlunya nabung buat masa depan. So daripada berlama-lama lagi, hai gue Andre, yuk kita bahas budaya pamer. Teman-teman sadar gak sih kalau kita ini lagi hidup di zaman yang lagi aneh banget? Zaman dimana kelihatan kaya itu kadang lebih penting daripada beneran kaya. Kita mulai dari contohnya yang paling simpel deh, yaitu iPhone. Buktinya kayak di India, Amerika, Indonesia, atau macam Cina aja, ngelihat barang ini tuh sudah kayak status sosial. Bahkan ada yang bela-belain nyicil pakai bunga tinggi demi dapetin iPhone doang, padahal gajinya masih gak seberapa tuh. Atau bahkan ada yang kondisi keluarganya juga gak mampu-mampu amat. Tapi yang dipentingin cuma gengsi dan bisa diupload ke sosmed dan kemakan sama gaya hidup orang-orang yang pamer harta kekayaannya. Saking gilanya bahkan ada jasa screenshot iPhone biar story kalian tuh kelihatan pakai iPhone. Harganya 500 sampai 1000 rupiah guys per jasanya. Itu baru soal iPhone. Belum lagi ngomongin soal orang-orang yang beli sepatu mahal terus kepengen punya mobil biar bisa kelihatan berada waktu lagi nongkrong juga. Yang akhirnya semua itu bikin orang jadi pengen ikutan pamer sampai ngehalalin segala cara biar mereka tuh terlihat mampu dan juga punya. Contohnya mulai dari fenomena sewa iPhone, beli tas branded, hingga lanyard by BUMN pun sempat jadi tren dan juga dibahas juga dong di berita. Terus masih ada juga nih tren yang aneh-aneh dan sempat meledak beberapa waktu ke belakang, kayak FOMO buat lari pakai Strava, tapi malah nyuruh orang lain buat ngelakuinnya. Ya akhirnya orang tuh udah kejerat lah sama yang namanya budaya pamer di sosial media. Karena kalau dari risetnya Ibu Ida, selaku dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kebiasaan ini bikin orang-orang tuh jadi mikir bahwa kesuksesan gampang banget didapatnya. Dan ujung-ujungnya bikin orang-orang tuh pada berpikir kalau pasti ada jalan pintas buat mencapainya. Ditambah lagi ada efek psikologis juga nih yang kalau katanya psikolog klinis Maria Fiona Kalista dari artikelnya Kompas, orang-orang kayak begini tuh butuh pengakuan dari luar buat dapetin perhatian dari sekitarnya aja. Bahkan fenomena baru kayak begini juga sudah terjadi di lingkungan sekolah loh. Yaitu soal wisuda yang mulai berlomba-lomba diadakan di tiap tingkatan sekolah. Padahal zaman dulu mah nggak ada tuh begini-beginian. Ya baik lagi kalau diperhatiin sih, semua ini ada unsur pamernya juga kan. Misalkan buat nunjukin sekolahan mana tuh yang wisudanya tuh lebih keren. Makanya nggak heran gaya hidup orang-orang sudah berubah, bahkan dari sejak masih kecil nih. Terus giliran sudah terpengaruh dan kebiasaannya sudah kebentuk, akhirnya jasa sewa barang-barang mewah jadi makin marak di pasaran. Orang-orang ngelihat bahwa nongkrong di kafe itu adalah kegiatan umum, lalu belanja baju juga harus di mall dan kemana-mana pakai ojol walaupun gaji bulanan tidak seberapa. Kita bisa ngomong kayak begini bukan berarti ngerendahin transportasi macam ojol loh ya, tapi dari data yang ada sudah nunjukin bahkan untuk sekedar biaya transportasi doang udah ngelewatin batas ideal. Artinya kan dengan gaji segini tuh keuangan dari kebanyakan orang ya nggak bagus-bagus amat. Tapi saking banyaknya tuntutan sosial buat kelihatan berada, akhirnya semua hal penting menjadi dikorbankan tuh. Makanya gak heran dong, kenapa banyak orang yang terjerat pinjol, padahal bunganya aja jauh lebih besar daripada bank-bank ternama. Dampak yang mengkhawatirkan. Boleh-boleh aja sebenarnya kalau kalian tuh pakai duitnya buat senang-senang. Entah itu mau beli labubu kek, pop mart dengan alasan lucu kek, atau apapun itulah yang sejenis-jenisnya. Cuma rasanya penting ya buat paham apa itu prioritas. Maksudnya, kalau yang utamanya aja belum tercukupi, ya kenapa buang duit untuk hal percuma? Kita kasih simulasi dulu deh nih. Anggaplah yang lagi rame sekarang itu pop martnya Demon Slayer. Kalau beli langsung satu set biar nggak gacha, harganya bisa jutaan atau bahkan ngelewatin gaji UMR. Giliran nanti udah nggak zaman lagi gimana? Baru nyesel tuh karena nggak kepake dan ujung-ujungnya numpuk banyak debu kan? Padahal bisa aja uang itu dipakai buat hal yang lebih berguna, kayak uang makan bulanan kek, atau malah bisa jadi buat cadangan untuk simpan jaga-jaga butuh berobat waktu-waktu jatuh sakit kan? Ya dengan budget segitu tuh harusnya bisa dikategoriin jadi simpenan dan tabungan darurat juga kan? Walaupun memang gak kelihatan, tapi ternyata ini tuh malah jadi salah satu bentuk prioritas keuangan loh. Tentunya, di samping asuransi kesehatan ataupun jiwa biar hidup lebih tenang, dan juga investasi buat menjaga nilai harta kalian ya. Karena efek sampingnya nih, kalau teman-teman gak ada simpanan dan juga uangnya dipakai terus-terusan, nanti giliran butuh tuh, ya ujung-ujungnya malah nyari pinjol dan gak lama setelahnya malah kejebak dalam lingkaran utang.
Jangan juga teman-teman setiap beli sesuatu, terus kalian ngegampangin pakai cicilan yang lumayan besar. Nanti lama-kelamaan bunganya terus ngegulung sampai-sampai kalian tuh nggak mampu bayar loh. Jadi kita harus kasih tahu juga nih sesegera mungkin kepada kalian kalau dampak dari pamer berlebihan kayak begini nggak cuma merusak finansial teman-teman doang. Bisa-bisa stres dan juga kesehatan mental yang kalian punya tuh bakal nggak stabil karena tuntutan sosial buat diikutin juga lama-kelamaan kan ada batasnya juga ya. Bahkan yang ada kalian tuh nggak lagi fokus buat memperbaiki diri dan juga berkembang dan akhirnya bikin kesehatan terganggu sama hubungan sosial pun makin memburuk karena lebih fokus di sosial media doang nih. Paling parahnya sampai ada yang nggak jadi dirinya sendiri dan bikin karakter baru, sedangkan buat sebagian orang lainnya malah berujung ngelakuin tindakan kriminal. Jadi nggak salah kalau kalian itu mengikuti perkembangan zaman teman-teman. Tapi bukan berarti semuanya itu harus diturutin juga kan? Karena gue yakin deh ada yang jauh lebih penting buat hidup kalian. Tinggal cari tahu sendiri aja dan belajar untuk nahan gengsi ya. Akar masalah. Oke, tapi kenapa sih budaya pamer ini bisa meledak banget, terutama di generasi kita-kita ini? Apa cuma gara-gara media sosial? Ya, media sosial tentunya memegang peranan penting ya. Dimana bikin budaya pamer ini mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir dan orang-orang jadi terbawa arus tuh, walaupun ada yang nggak mampu secara finansial. Udah gitu, diperparah lagi nih sama konsep sosial yang sudah ada dari zaman dulu. Kita harus kenal sama konsep sosial kuno yang namanya adalah muka ataupun gengsi. Dari kecil kita sering kan dinasihatin tuh, jangan mencoreng muka keluarga, jangan malu-maluin keluarga kita, atau mau taruh di mana muka kita. Nah, secara nggak sadar konsep ini ke bawah sampai dewasa. Punya barang mewah itu jadi cara paling gampang untuk mendapatkan muka dan juga menaikkan status sosial. Coba aja deh lu lakuin eksperimen sosial kecil-kecilan. Kalian contoh nih masuk ke toko branded pakai baju biasa, terus besoknya datang lagi deh pakai baju yang lebih wah. Pasti kerasa bedanya, entah dari pelayanan atau dari cara mereka ngeliatinnya aja. Artis aja juga pernah kena kok. Nah, tapi dipikir-pikir, dari mana sih sebenarnya kebiasaan ini kebentuk? Kalau ngeliat dong di sosmed kan harusnya nggak separah itu dong efeknya. Ya sebenarnya dari pemasaran produk aja, kita udah bisa ngeliat loh arahnya, kayak iPhone nih misalkan. Barangnya itu kan dipasarin sebagai produk eksklusif yang digunakan sama selebriti, yang bisa dibilang walaupun harganya premium, tapi masih bisa terjangkau dengan cicilan. Dan akhirnya hal kayak begitu memicu orang kepengen iPhone karena simbol status sosial sama biar kelihatan setara aja nih. Bahkan dari artis lokal ataupun artis K-pop yang sering kerja sama barang brand ternama dan harus nunjukin di sosmednya mereka karena sudah dibayar. Tapi yang begini-begini justru memancing penonton buat memandangnya sebagai simbol kekayaan. Padahal artis-artis itu nggak bermaksud kayak begitu juga. Cuma ya gara-gara anak zaman sekarang sudah pada tergila-gila sama K-pop, tujuan dari brand mewah tadi buat nargetin pasarnya ke anak muda jadi tercapai lah secara otomatis. Kenapa? Karena idolanya yang jadi panutan pun ada yang jadi duta merek tertentu dan beberapa dari fansnya pasti jadi berharap punya kemewahan yang sama sejak usia dini. Tapi ada satu alasan lagi yang paling bikin nyesek, yang membuat generasi kita jadi lebih rentan sama budaya pamer ini teman-teman, yaitu keputusasaan. Coba deh ngomongin soal beli rumah ke anak muda zaman sekarang. Rasanya mustahil kan? Lihat harganya naik gila-gilaan tiap tahun aja udah bikin pusing. Nah, karena tujuan hidup jangka panjang kayak punya rumah tuh terasa mustahil, banyak lah tuh yang akhirnya mengubah haluannya. Mereka berpikir seperti ini, daripada stres mikirin yang gak mungkin, mending gue beli barang branded yang bisa gue nikmatin sekarang. Ini nih teman-teman yang jadi cara termudah untuk merasa memiliki sesuatu dan dapat kebahagiaan instan. Ditambah lagi apa-apa sudah bisa dibeli tuh secara digital. Jadi belanjanya makin gampang aja kan tuh, karena toko online bikin semuanya ini mudah dicapai. Fasilitas kredit aja juga udah disediakan sama setiap aplikator kan? Belum lagi diiming-imingin gratis ongkir tuh, lalu diskon dan jualan secara live yang bikin kita jadi FOMO. Wah, kalau nggak buru-buru dibeli, ntar barangnya keburu habis. Atau takutnya nggak dapat harga segitu lagi kan? Yang menariknya nih, Dr. Gebermaid selaku spesialis di bidang mental dan juga kecanduan, ternyata nyamain perilaku konsumtif ini kayak kecanduan narkoba. Karena tujuan utamanya itu buat nyari rasa lega dan dapat ngontrol perasaannya sesaat dari semua rasa sakit yang dia punya. Padahal kebahagiaan singkat yang didapat tuh dan juga ilusi kalau semuanya baik-baik aja ini kan nggak menyelesaikan masalah utamanya. Orang-orang itu masih punya banyak utang, masih punya banyak tanggung jawab buat keluarganya, dan masih harus kerja seumur hidupnya juga. Solusi yang disarankan.
Kalau minjam istilah zaman sekarang, semua ini tuh sudah toksik dan harus diberesin mulai dari diri sendiri ya. Secara di Indonesia nggak ngajarin buat ngelola keuangan di sekolahan nggak sih? Ya, setidaknya di zaman gue dulu nggak begitu diajarin secara detail apa yang akan terjadi di kehidupan aslinya ya. Makanya kita bisa mulai ngerem nih dari kebiasaan berbelanja yang tidak penting dulu ya. Kalian harus bisa bedain nih, mana yang kebutuhan dan juga mana yang keinginan. Contoh paling simple, kalian perlu dengerin musik waktu kerja tapi nggak pengen ganggu orang. Ya berarti tinggal beli earphone yang kabel karena cuma itu doang kan butuhnya. Bedanya sama keinginan nih, kalian tuh pasti bakal bela-belain nih beli TWS ataupun headphone yang harganya jutaan. Padahal ada opsi lain kayak beberapa perangkat audio macam in-ear monitor dengan kualitas suara yang bagus banget kok. Habis itu setiap mau beli sesuatu terutama barang mewah, mending saran dari gue nih, mikir 2 kali deh sebelum ngeluarin duitnya ya. Apalagi kalau caranya tuh pakai cicilan segala. Dari situ baru bisa kesaring nih kalau langkah yang kalian buat sebenarnya karena perilaku impulsif aja atau bukan ya. Mungkin di saat itu kalian lagi nggak perlu-perlu banget dan waktu ditunggu lagi, ternyata malah ada diskon atau promo yang lebih besar. Bisa lebih untung kan? Nah, abis kalian tuh bisa ngontrol diri dengan baik, berikutnya yang gak kalah penting adalah catat pengeluaran setiap hari buat tahu bocornya tuh ada di mana aja sih. Dari sini pasti kelihatan deh pengeluaran terbesarnya itu buat apaan. Terus baru dihitung-hitung, bisa nggak buat dikurangin lagi biar ada simpanan setiap bulannya. Kalau menurut gue juga nih, paling bener buat yang mau ngerem belanja, lebih sering aja transaksi pakai uang tunai. Soalnya kalau pakai kris ataupun debit, ujung-ujungnya nggak berasa, ngucur aja terus sampai nggak bersisa tuh. Dan pada akhir bulan, barulah panik kalau uangnya nggak tahu lari kemana. Penting juga nih buat kalian belajar produk-produk keuangan ya, biar tahu aja gitu teman-teman syarat dan juga ketentuan kartu kredit dan juga pinjaman sebenarnya tuh kayak apa aja sih. Dan yang terakhir, coba deh kurang-kurangin main media sosial. Soalnya di zaman sekarang iri sama pencapaian orang lain tuh gampang banget kan. Pakai time limit aja di handphone kalian kalau ada fiturnya ya. Soalnya orang-orang di internet ini kebanyakan share semua yang dipunya dan yang mereka tuh mau banggakan. Dan jadinya apa? Banding-bandingin ke diri sendiri, di mana ujung-ujungnya malah kitanya sendiri tuh yang gak fokus buat jadi pribadi yang lebih baik. Ya tentunya ngefek juga ya ke perencanaan keuangan karena setiap orang kan planning itu beda-beda. Ya kalau dari kita sih, nerapin konsep minimalisme di zaman sekarang bisa cukup ngebantu buat ngerancang rencana masa depan ya. Karena setidaknya bisa menghindar buat beli barang yang gak perlu dan ujung-ujungnya malah jadi limbah gak terpakai lalu akhirnya dibuang juga kan. Dari pengurangan pengeluaran yang gak perlu itu tuh, lama-lama kualitas hidup kita bakal membaik gara-gara fokus utamanya sudah berbeda. Atau kalian juga mulai aja teman-teman ngelakuin gerakan Grid Zero macam kayak begini nih. Dimana Gen Z pada ngapusin semua foto-foto di sosial medianya buat jadi sarana ngontrol diri. Walaupun sebagian juga ngikut-ikutan begini karena kebetulan ada yang lagi galau juga nih. Tapi menurut kita ya gak apa-apa banget malahan. Asal gerakannya beneran dilakuin buat memperbaiki diri dan ngejauh dari ajang pamer ya. Lagian orang kaya beneran mah mana butuh pengakuan lagi sih. Malah yang ada hidupnya itu sederhana dan rendah hati juga loh. Karena mau pakai alasan buat menginspirasi banyak orang juga gak akan bisa dianggap bener deh. Dengan mengupload aja, itu pun sudah ada gelagat pengen pamer dari dalam hatinya kan. Duh, gak banget deh yang kayak begitu. Malah menurut gue juga itu berbahaya karena ngundang orang untuk berbuat jahat. Mereka yang ada di luar sana tahu nih, misalkan kita ada barang berharga apa, dan nanti malah diincer tuh dan jadikan sebagai targetnya. Ya kalau dari faktor eksternal, kayaknya pas nanti beneran ada undang-undang anti flexing nih, mungkin kehidupan bakal lebih baik deh. Karena seenggaknya berkurang juga tuh pengaruh buruk dari luar yang sering kita lihat. Walaupun ini cuma ngefek buat influencer dalam negeri doang ya. Mirip lah kayak di Cina yang sudah nerapin sistem quiet luxury, dimana fokusnya pemerintah Tiongkok itu supaya nggak ada lagi pamer kekayaan dengan logo besar yang mencolok buat dapetin pengakuan. Sehingga sekarang tuh mereka nggak lagi muncul secara terang-terangan teman-teman. Dan barang-barang mewah berkualitas tinggi yang dipakai kebanyakan polosan doang atau nggak terlalu mencolok nih. Yang akhirnya bikin orang-orang tuh mikir 2 kali kalau mau pamer. Kayak ngapain gue beli mahal-mahal kalau orang aja nggak tahu itu barang mewah dan premium. Ya perlu disambut baik lah ya. Tapi buat kita sih masih kurang satu hal nih teman-teman, yaitu regulasi pemerintah soal batas pinjaman. Jujur, sekarang bebas banget sih orang tuh minjam sana sini tanpa peduli konsekuensinya. Giliran gali lubang tutup lubangnya mulai gagal dan gak sanggup lagi, sekarang malah rame-rame ngelakuin gerakan galbay. Padahal itu kan kewajiban mereka juga. Makanya ini dia nih yang kita maksud pentingnya ngerti produk keuangan mau apapun itu bentuknya.
Jadi jangan lagi deh pertahanin gaya hidup konsumtif yang apa-apa dibeli cuma demi kesenangan sesaat tapi sengsaranya bisa seumur hidup. Dan yang terpenting tuh justru nilai dari dalam diri kalian sendiri yang diperbaiki. Mulai dari baca buku sama nyari ilmu baru gitulah bisa dicoba. Bukan gara-gara barang makanya orang jadi menghargai kalian ya. Oke guys, so segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.